Tahu-tahu si ibu teriak, bah, air. Ternyata udah kerendam, lagi tidur. HP-nya juga udah dikunci lagi. Kawan bergerak, saya Tovan Aditya. Selamat datang di podcast Suara Pinggiran Bandung Bergerak.id. Oke. Ini sekarang saya lagi di salah satu daerah di Bandung Selatan. Kita udah tahu bahwa Bandung Selatan itu sangat identik dengan satu hal, yakni banjir. Oke. Saya sekarang lagi di satu daerah namanya Cijagra, di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nah, saya sekarang sudah berada di salah satu rumah warga Cijagra. Saya sudah ditemani sama Pak Bandi. Iya. Polanya sekaligus RW di sini ya Pak? Iya. Nanti sini saya bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Bandi menyoal situasi di Bandung Selatan, maksudnya di Cijagra di Bojong Soang ini seperti apa? Mengenai banjir dan sebagainya. Boleh Pak, perkenalan diri dulu Pak, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sobandi lengkapnya, kepengurusan dari Kampung Cijagra RW 10 Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Persoalan ini Pak, kita langsung ke persoalan utama ya Pak, persoalan banjir. Kira-kira kalau di daerah sini Pak, itu banjir itu kapan terakhir kali datang Pak? Kalau mengenai banjir, kapan terakhir kali? Hari ini juga baru selesai banjir sebetulnya. Kemarin ini rumah ini penuh semua jadi kolam renang. Jadi tiap kali turun hujan mungkin rumah yang paling kena dampak banjir itu ada 6 rumah di sini. Yang satu sebelah saya, sebelah sini juga. Di sana 6 rumah. Tiap turun hujan pasti air masuk ke rumah. Makanya kita besar harapan tumpuan pada pemerintahan bagaimana solusinya untuk mengantisipasi masalah banjir ini, karena mungkin warga saya di sini, warga khususnya Kampung Cijagra RW 10 Desa Bojong Soang, kalau banjir itu total 100%. Jadi tidak ada yang terkecuali, semua kena rendaman air. 100% kena banjir. Makanya besar harapan kami untuk pemerintahan yang petinggi-petinggi di atas, tolonglah warga saya, walaupun bagaimana ini warga Bapak yang harus mungkin dilindungi dari segi apapun juga, apalagi sekarang kendalanya banjir. Memang di Bandung Selatan istilahnya lagi booming lah. Booming. Di sini juga bukannya nggak ada kasih sayang dari pemerintah, ada seperti sekarang ada apa itu ya, seperti kali Citarum, Cikapunung kan Citarum, di benteng semacam benteng Takeshi, nyampe tinggi 1,5 meteran. Tapi manfaat atau guna untuk warga apa mungkin saat ini enggak ada sama sekali, enggak ada, tidak berpengaruh lah sama banjir. Banjir ya tetap banjir gitu. Kalau bentengnya mah mungkin enggak kebanjiran. Tapi kalau rumah warga Bapak semua kena gitu. Jadi mungkin pemerintah juga punya rencana atau desain semacam gini, mungkin untuk kurun jangka waktu sekian puluh tahun, mungkin itu ada manfaatnya. Kalau sekarang enggak. Oh ini Pak, kan tadi 100% di daerah sini tuh kena banjir ya Pak? Iya. Nah itu 100% itu berapa kepala keluarga Pak? Itu mencapai 398 kakak di RW 10.
belum di RW 9. Mungkin kalau RW 9 itu cuman separuh lah yang kena rendem. Tapi kalau di RW 10 total 100%. Tidak ada yang terkecuali, kerendam semua. Yang paling besar Pak banjir di sini, daerah sini misalnya paling besar itu tahun berapa? Terus gimana sih Pak besarnya? Kalau yang paling besar awalnya tahun 86 deh. 86 itu sampai Tugu dan itu Jalan Siliwangi muncul kena itu. Tapi kedalaman tidak begitu dalam di sini. Tapi kalau yang paling besar tahun 2020 pas dilanda wabah COVID. Di rumah Bapak di sini mencapai 1,70. Ketinggian di rumah. Kalau di jalan mungkin lebih. Di gang seperti di gang mungkin sampai 2 meteran lah. Kalau di rumah 1,70. Ini yang bekas ada, ini, tapi bukan yang 2020 sebelumnya. Yang paling besar itu 2020 pas ada wabah penyakit COVID. Bapak juga di sini warga semua hampir 90% diungsikan. Dan lampu juga dimatikan karena takut yang kerendam ngalir sama orang. Nah itu deh. Berarti dari kapan sih Pak banjir besar di daerah sini? Tahun-tahun berapa? Yang awal tahun 86. Cuman kalau mau intens secara kontinu rutinitas itu dari 2005 sampai sekarang. Apalagi sekarang tiap kali hujan turun, apalagi dari kota Bandung atau Majalaya, udah habis semua. RW 10 itu habis semua. Kalau dulu Pak, kan Bapak juga dengar besar di sini, lahir di sini. Kalau dulu kondisi sungai atau banjir itu dulu kayak gimana? Belum ada kan? Kalau dulu waktu Bapak masih anak ya, kan suka berenang juga di Kali Cikapundung atau Citarum. Itu kedalamannya juga kalau musim kemarau sampai 4-5 meter ke dalam, ada bantarannya 4 meter ke atas. Dan kalau lagi nyelam gitu, airnya suka keminum. Tapi nggak apa-apa kan bersih juga. Tapi kalau sekarang airnya keminum, bisa mabuk juga kali ya. Iya. Jadi kalau sekarang sedimen tanahnya udah di atas, udah di atas, sampai nyampe bantaran kali. Makanya tiap kali turun hujan masuk pemukiman. Kalau sekarang, kalau dulu jauh, makanya mohon lah pada pemerintahan, kalau bisa jangan dibenteng, tapi diangkat sedimen tanahnya, dinormalisasi, itu yang paling benar. Kalau benteng itu untuk saat ini nggak ngaruh. Gak ada manfaat bagi warga saya. Itu aja. Benteng itu berarti baru dibuat tahun berapa Pak? Tahun 2021. 2021. Anggarannya Pak? Katanya konon katanya ini sampai 16 miliar. 16 miliar? Iya. Tapi manfaat dan guna untuk warga Bapak nggak ada. Kalau saat ini mungkin lain. Mungkin pemerintah punya desain semacam itu, mungkin untuk jangka waktu sekian puluh tahun ke depan, mungkin itu memang iya. Mungkin nggak ada kali lagi, udah rata, nah, itu baru itu fungsi. Tapi kalau saat ini nggak. Ya. Selain program-program yang tadi membangun benteng, kira-kira ada program lain nggak? Kalau Bapak, alhamdulillah di sini waktu Bapak baru menjabat jadi kepengurusan daerah 10 Kampung Cijagra Desa Bojongsoang. Kita baru 3 bulan berjalan, alhamdulillah Bapak udah bisa bedah rumah ya, yang ambruk kena banjir. Tadinya harapan Bapak bisa berlanjut, tapi dengan satu hal mungkin nggak bisa berlanjut. Sekarang berharap mungkin dari kepemerintahan juga seperti Rutilahu, itu yang diharapkan.
Bahkan Bapak udah mengajukan sekarang nyampe 43 unit rumah untuk roti lau. Dan Bapak punya program untuk Cijagra bersih. Sebetulnya tadinya Bapak harapan besar sekali. Karena kita nyuplik dari tayangan-tayangan di negara Jepang ya. Yang semacam ini tadinya apa besar harapan untuk mendidik secara dini dari anak SD, mungkin dari kelas 2 sampai 6 Bapak rutinitas, maka dibuatkanlah kaos kostumnya seperti ini yang berjudul Cijagra Bersih, tapi dengan kendala yang Bapak tidak bisa berlanjut. Satu, kemarin pakem langsung kena dampak wabah COVID. Lagi ya banjir yang terus-terusan ini nggak berjalan. Ini anak ini nyampe Bapak alhamdulillah udah nyampe 60 anak. Rutinitas tiap hari Minggu libur sekolah. Anak ini nyisir tiap gang, sampah diambil pakai kostum ini, gratis, nggak dijual, tapi dikasih. Tapi kendalanya sekarang masalahnya banjir dan kemarin COVID, jadi sekarang belum fungsi lagi. Maka harapan kami kalau memang ini banjir udah tidak ada, mungkin ini bisa berlanjut. Mudah-mudahan bukan untuk di RW 10 Kampung Cijagra, mudah-mudahan di Indonesia semua jadi bersih. Itu harapannya. Cuman ini tadinya Bapak juga mau mendidik secara dini dari anak. Jadi jangan istilahnya buang sampah sembarangan, taruhlah sampah di tempatnya, itu tadinya. Tapi mungkin belum waktunya Indonesia bersih. Yang katanya, konon katanya Citarum harum. Yang nyatanya bukan harum, bau. Itulah kendala di Indonesia yang paling susah, masalah sampah. Bapak juga di sini kewalahan sebetulnya. Bapak di sini begitu jadi kepengurusan yang dulu sebelum Bapak nggak ada. Bapak bikin tungku pembakaran sampai 2. Bapak pungut untuk jasa pengangkut dan pembakar itu 10.000 per kakak. Tapi nyatanya nggak mampu juga. Yang hitung-hitungannya Bapak jadi nggak bisa bayar jasa sekarang, ya masing-masing aja. Itu deh. Tadi Pak disinggung soal Citarum Harum. Iya. Nah kira-kira kan itu program dari pemerintah misalnya untuk membersihkan Sungai Citarum. Kira-kira itu berdampak nggak sih Pak ke masyarakat misalnya program itu, atau ke sungainya yang dilihat langsung masyarakat? Gini deh, sebetulnya kalau programnya sih bagus, tapi istilahnya secara praktik dan pelaksanaannya kurang maksimal. Lagi-lagi belum adanya tingkat kesadaran daripada masyarakat. Jadi walaupun bagaimana pemerintah sepak terjangnya untuk membersihkan Citarum itu, kalau warganya belum ada kesadaran mungkin nggak akan istilahnya kesampaian. Karena apa yang Bapak lihat, jadi orang Indonesia itu tidak bertanggung jawab atas musibah. Enak aja seperti buang sampah, sampah rumahan, sampah lagi apa, dibuang ke kali otomatis itu jadi ngaruh. Semacam apalagi sekarang. Kalau dulu yang hanyut di sungai itu mungkin rumput atau sama pohon-pohon. Tapi kalau sekarang kan udah serba instan, istilahnya semacam kimia-kimia itu. Dulu di kali itu banyak jenisnya yang namanya ikan deh.
dari Bernyik aja kan ada lagunya dulu Sumbang Bernyik gitu ya. Nah, kalau mungkin anak sekarang nggak tahu Iya. apa artinya ikan Bernyik itu semacam apa, mungkin nggak tahu karena hampir punah. Hmm. Yang kebanyakan udah punah. Dulu seperti Berenyik, Parai, Hmm. Gabus, Hmm. seperti Tawes, Jongjolong, Nilem, Lele. Sekarang apalagi ikan mas udah nggak ada di kali. Oh dulu itu di Citarum banyak. Banyak. Makanya kalau dulu kata orang Sunda, kalau musim kemarau itu ada bumbun deh. Hmm. Tiap Bumbun satu tahu. minggu ningker istilahnya itu diambil ikannya sama itu Oh. bambu-bambu itu. Hmm. Kalau sekarang mah mungkin kalau bikin bumbun itu udah Hmm. Sampah penuh semua. sampah sama lumpur. Jadi perbedaan alam itu memang jauh. Hmm. Untuk mungkin dari tahun 50-an ke sana masih alamnya ya bersih lah. Dari yang paling total dari tahun 70 adanya plastik baru terasa Oh. dampak sungai itu kotor dan bau. Itu setahu Bapak. Karena Bapak lahir di sini. Jadi Bapak lahir tahun 56 mungkin kalau sekarang hampir mencapai 66 lah. Kata Bapak juga dulu kalau Bapak masih anak suka berenang di kali di sungai, airnya keminum nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu kalau keminum itu Limbah berubah warna gitu iya, Pak. iya. Kalau air berubah Kan warna. sekarang airnya udah nggak karuan hitam bau juga. Kalau dulu kan masih bersih. Ya begitu deh. Pak, kita ini menyoal banjir lagi Pak. Katanya kan saya dengar juga Bapak kan pernah ketiduran di sini Pak, di daerah sini terus juga kerendam peralatan HP dan Iya, sebagainya. Itu iya. gimana Pak ceritanya? Gini deh, mungkin Bapak waktu itu nggak ada feeling untuk datangnya air karena hujan nggak ada. Tapi nggak tahu apa kota Bandung hujan, Majalaya hujan. Apa di situ tuh Oh. nonton TV, HP dicas di bawah, ya apa tiduran. Tahu-tahu si ibu teriak, bah, air. Ternyata udah kerendam, lagi tidur. HP-nya juga udah dikunci lagi sampai sekarang. Itu. Jadi walaupun di sini nggak hujan, tapi kalau Bandung dan Majalaya hujan itu justru imbasnya di sini. Apa yang terkena di sini. Itu juga paling lambat kalau datang air itu paling siang, bukan paling lambat. Paling siang jam 10. Itu udah pada pulas deh. Jam 1, jam 2 baru datang. Itu yang paling terjebak itu warga waktu tidur pulas itu. Seperti Bapak udah sering kali banjir tapi baru kali ini Bapak sampai tidur kebanjiran. Itu kerendam. Iya, kerendam. Sampai telinga kerendam. Makanya saya mohon ini untuk pemerintahan khususnya mohon kalau ini nyampe sama Bapak Bupati, Bapak Gubernur, tolonglah cari solusikan ini warga saya khususnya di Kampung Cijagra RW 10 dan 9. Jangan setiap kali hujan rumah saya kerendam itu aja Pak. Mungkin bukan rumah saya, tapi kalau memang hujannya dari Majalaya atau Kota Bandung, di RW 10 ini total 100% tidak ada yang terkecuali, semua kerendam. Itu deh. Pak, untuk terakhir mungkin Pak, kira-kira harapan Bapak, entah itu misalnya bisa untuk warga, bisa untuk pemerintah, bisa untuk siapapun sih Pak, harapan warga, harapan Bapak gitu untuk semua pihak di luar sana itu kayak gimana sih Pak? Sebagai warga yang sering terkena dampak dari banjir.
Ya harapannya mungkin kalau terus-terusan semacam begini tidak ada solusi untuk menanggulangi masalah banjir. Mungkin harapannya untuk warga ini, warga masyarakat khususnya Kampung Cijaga, Desa Bojongsoang, tolonglah pada pemerintah, istilahnya kalau direlokasikan itu silakan, tapi dengan tempat yang memang uh, layak. layak. Dan kalau mau istilahnya dibeli, jangan istilahnya ganti rugi, tapi harus ganti untung. Karena kita mungkin kalau pindah itu membutuhkan dana yang luar biasa kalau saat ini. Dari bahan juga, tukang juga. Mungkin kalau diganti rugi mungkin warga daripada diganti rugi mendingan bertahan lah. Kalau ganti untung silahkan. Gitu. Kalau ganti rugi mah mungkin nolak. Iya. Begitu deh harapan mungkin untuk keseluruhan warga masyarakat, karena ini udah jadi rutinitas istilahnya. Karena ini mungkin di Indonesia sekarang ini satu musim deh, bukan dua musim lagi. Kalau dulu kemarau sama musim penghujan. Kalau sekarang nggak ada kemaraunya, hujan melulu. Tiap hari hujan. Kapan kemaraunya? Mungkin ini sekarang kalau di Indonesia itu cuman satu musim, bukan dua musim lagi, nggak ada. Istilahnya musim kemarau, musim penghujan. Kalau sekarang tiap hari hujan melulu, nggak ada musim kemarau. Mungkin itu. Makanya mungkin kalau terus-terusan begini, Bapak ya harus bersabar. Istilahnya sama warga juga harus menerima apa adanya. Mungkin bisa jadi seperti di Kalimantan, nantinya pasar juga di air, rumah juga di air. Kalau ini tidak ada solusinya mungkin gitu. Bapak juga berarti kalau bisa pindah mah ya ingin pindah. Iya. Tapi karena tidak ada sumber daya yang lain itu saya nggak bisa pindah ya Pak. Iya. Kan kalau pindah itu deh memerlukan biaya juga, tempat juga. Ini kalau mau ditinggal begitu saja, mungkin gimana? Kita harus bangun, harus beli dulu tanahnya untuk membangunnya dari mana. Sedangkan sekarang khususnya warga Bapak memang kebanyakan jualan anggur lah. Tidak ada yang bekerja, pengangguran semua. Gitu. Nggak punya, cuma mati tiba-tiba jawab. Ya itulah. Gitu deh, harapan kami tetap ada solusinya dari pemerintah untuk menanggulangi masalah bencana banjir ini. Gitu. Paling sekian Pak, paling kita ngobrol-ngobrolnya paling nanti semoga apa yang Bapak sampaikan, yang kita obrolkan hari ini juga bisa didengar oleh banyak orang, gitu, khususnya dalam penanggulangan sampah, penanggulangan banjir dan sebagainya Pak. Oke, kawan bergerak, sekian ngobrol-ngobrol kali ini. Nanti kita bertemu lagi di podcast Suara Pinggiran selanjutnya. Sampai jumpa. Pak, ini foto dulu Pak, ini kasih lihat Pak bajunya Pak, keren Pak.